Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fakta dan kebenaran ilmiah yang disusun oleh saya sendiri, Putri Rezeki, Ismi Ibrahim, Kurniawan, dan Rizwan. Di sini kita akan membahas tentang apa arti kebenaran, menjelaskan teori-teori kebenaran, dan menjelaskan sifat-sifat kebenaran ilmiah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pengertian pandangan tentang kebenaran ilmiah. Manusia sebagai subjek yang mengetahui hakikat kebenaran terhadap suatu objek berkembang karena kreativitas manusia yang mencapai puncak pada zaman tertentu. Menurut Setiawan, berpendapat bahwa setiap evolusi ilmu selalu dimulai dengan suatu bahwa intelektual oleh kelompok ilmuwan tertentu yang menumbuhkan suatu gagasan baru, kemudian berkembang menjadi suatu konsep baru, dan kemudian berkembang menjadi suatu konsep atau pola pengetahuan baru yang sebelumnya tidak ada ataupun tidak diharapkan akan ada. Suatu tindakan kreatif yang bersumber dari suatu inovasi bertolak dari masukan ilmu yang sudah ada sebagai batu loncatan transformasi fundamental. Munculnya berbagai teori ilmu karena manusia dengan dimensi kearifannya mencapai puncak pembicaraan tentang apa yang disebut kebenaran ilmiah. Menurut Lincoln dan Kuba, sebagaimana pendapat Julian Ford dalam Pragmats and Fairy Tales yang mengemukakan istilah kebenaran atau truth yang disimbolkan dalam bentuk T, bisa memiliki arti yang berbeda yang disimbolkan dengan T1, T2, T3, dan T4. T1, kebenaran pertama, T1, adalah kebenaran metafisik yang sesungguhnya kebenaran ini tidak bisa diuji kebenarannya, baik melalui justifikasi maupun kritik atau klasifikasi berdasarkan norma eksternal seperti kesesuaian dengan alam, logika, dedukatif atau standar perilaku profesional. Kebenaran metafisik merupakan kebenaran yang paling mendasar dari puncak dari seluruh kebenaran, basic ultimate truth. Karena itu harus diterima apa adanya, given for granted. Misalnya kebenaran imam, Tuhan, doktrin, absolut agama. Lanjut, kebenaran kedua adalah kebenaran etik yang menunjukkan kepada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan termasuk kode etik. Seseorang dikatakan benar secara etik bila ia berperilaku sesuai dengan standar perilaku itu. Sumber T2 bisa dari T1 atau dari norma sosial, budaya, suatu kelompok masyarakat atau komunitas profesi tertentu. Kebenaran ini adalah kebenaran yang mutlak, memenuhi standar etika universal, dan ada pula yang relatif. Lanjut, kebenaran ketiga adalah suatu kebenaran logika. Suatu dianggap benar apabila secara logik atau matematis konsisten dengan koheren dengan apa yang telah diakui sebagai benar dalam penilaian ketiga atau sesuai dengan apa yang benar menurut kepercayaan metafisik. T3 ini lebih dominan kepada peran rasio dan logika, di mana di sini kita lebih memainkan otak, kayak semacam misalnya ini gelas. Kita anggap ini gelas karena kita sudah setuju bersama ini adalah gelas dan fungsinya untuk dipakai minum. Dan memang benar ini dipakai minum. Maka dari itu kita menamakannya gelas, alat untuk dipakai minum. Meskipun ada alat lain yang bisa dipakai minum, tapi bentuknya berbeda. Karena kita sudah mengakui secara bersama-sama ini gelas, maka kita meyakini ini semua gelas. Itu adalah peran rasio di sini yang main. Lanjut, kebenaran keempat adalah kebenaran empirik atau lazimnya dipercayai melandasi pekerjaan ilmuwan dan melakukan penelitian sesuai kepercayaan, asumsi, dalil, hipotesis, proposisi. Dianggap benar apabila konsisten dengan kenyataan alam, dalam arti dapat diverifikasi, dijustifikasi, dan dikritik. Dalam konteks ini, teori eksperimen adalah teori dengan fakta antara pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori menjadi persoalan utama. Di sini kebenaran keempat, kita ambil contoh satu. Ketika kita di bawah matahari dan meletakkan suatu cermin, maka akan ada pantulan cahaya. Pantulan cahaya itu akan keluar. Itu yang dinamakan pembiasan.
itu adalah suatu eksperimen. Kita tidak semena-mena mengatakan bahwa akan ada pemantulan cahaya, yaitu mengeluarkan warna-warni. Kita tidak semerta-merta melakukan itu. Kita bisa mengatakan argumen seperti itu kecuali kita melakukan eksperimen, yaitu seperti itu tadi. Kita melakukan eksperimen itu adalah kebenaran T4. Nah, di sini antara kebenaran ke-1, ke-2 dan ke-3 dan ke-4, kita akan lebih membahas tentang kebenaran ke-4, yaitu tidak mengesampingkan antara kebenaran ke-1, ke-2 dan ke-3. Kita di sini akan lebih fokus membahas tentang kebenaran ke-4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ibrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran ilmiah. 1. Secara tradisional, teori-teori tentang kebenaran yaitu: 1. Teori kebenaran saling berhubungan. Menurut Katop 1986 dalam bukunya Elements of Philosophy, teori koherensi dijelaskan, suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Dapat diungkapkan bahwa suatu proposisi apabila berhubungan dengan ide-ide dari proposisi yang telah ada atau benar, atau juga apabila proposisi itu berhubungan dengan proposisi terlebih yang benar. 2. Teori kebenaran saling berkesesuaian. Teori kebenaran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek. Teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. 3. Teori kebenaran inherensi. Teori ini disebut juga teori pragmatis. Pandangannya adalah suatu proposisi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. 4. Teori kebenaran berdasarkan arti. Suatu proposisi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. 4. Teori kebenaran berdasarkan arti. Proposisi ini ditinjau dari segi arti atau maknanya. Apabila proposisi yang merupakan pangkal kumpulnya mempunyai referensi yang jelas. Oleh sebab itu, teori ini mempunyai tugas untuk menggunakan kesahihan dari proposisi dalam referensinya. 5. Teori kebenaran sintaksis. Suatu pernyataan memiliki nilai benar apabila pernyataan yang mengikuti aturan sintaksis yang baku, atau dengan kata lain apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposisi itu tidak mempunyai arti. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisis bahasa. 6. Teori kebenaran non-deskripsi. Suatu pernyataan akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung pada peran dan fungsi pada pernyataan itu. 7. Teori kebenaran logis yang berlebihan. Pada dasarnya, menurut teori kebenaran ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan berakibat suatu pemborosan karena pemborosan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke nomor 5, teori kebenaran sintaksis, yaitu pernyataan memiliki nilai benar apabila pernyataan yang mengikuti aturan sintaksis yang baku, atau dengan kata lain, apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal-hal yang disyaratkan, maka proposisi itu tidak mempunyai arti. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisis bahasa. Yang nomor 6, teori kebenaran non-deskripsi, yaitu suatu pernyataan akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung peran dan fungsi daripada kenyataan itu. Nomor 7, teori kebenaran logis yang berlebihan, yaitu pada dasarnya, menurut teori kebenaran ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan berakibat suatu pemborosan, karena pada dasarnya
apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari kelompok 5 Fakultas Hukum semester 2. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas kami yang judulnya Fakta dan Kebenaran Ilmiah. Sebelumnya teman-teman kelompok saya sudah memaparkan bagian A dan bagian B, poin A dan poin B. Jadi tugas saya yaitu mempresentasikan atau memaparkan bagian C, yaitu sifat kebenaran ilmiah. Sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Maksudnya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya prosedur baku yang harus dilaluinya. Prosedur baku yang harus dilalui itu adalah tahap untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang pada hakikatnya berupa sebuah teori. Kebenaran ilmiah bersifat rasional. Semua orang yang rasional dapat menggunakan akal budinya secara baik, akan dapat memahami kebenaran ilmiah ini. Atas dasar ini, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran yang bersifat universal. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Maksudnya adalah sebuah kebenaran dari suatu teori atau paradigma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan objektifnya, dan kebenaran yang benar-benar lepas dari keinginan subjeknya. Kebenaran ilmiah juga dapat memiliki sifat empiris yang ingin mengatakan bahwa bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada, bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris dalam dunia ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya prosedur yang baku yang harus dilalui. Kebenaran ilmiah bersifat rasional. Semua orang yang rasional dapat menggunakan akal budinya secara baik akan dapat memahami kebenaran ilmiah ini. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Maksudnya adalah bahwa kebenaran ini dari suatu teori atau paradigma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan objektifnya yang kebenarannya benar-benar lepas dari keinginan subjeknya. Mungkin hanya sampai di situ yang bisa saya paparkan dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.